Jadi di eh, pertemuan pertama kita sudah membahas mengenai fiil sulasi. Fiil sulasi itu adalah fiil yang huruf aslinya tiga, hanya ada tiga pola, tiga wazan, tidak ada yang keempatnya. Jadi akhwat mengklasifikasikan fiil bentuk apapun, yang penting dia itu huruf asli tiga, itu tidak akan keluar dari pola atau wazan fa'ala satu, atau fa'ila dua, atau faula tiga. Cuma tiga-tiganya. Itu tidak ada yang keempatnya. Nah gitu. Contoh fa'ala seperti nasoro. Fa'ila seperti alima. Faula seperti hasuna. Gitu. Jadi hanya tiga bab ini. Tiga model ini. Nah, tapi khusus model yang ketiga ini untuk ke fiil, tapi secara makna dia itu merupakan sifat. Ya, cuma sifatnya di masa lalu gitu. Seperti hasuna telah menjadi baik. Ah, misalnya azuma telah besar, kathuro telah banyak gitu. Jadi sifat tapi bentuk lampau. Itu khusus untuk pola faula. Kalau fa'ala fa'ila macam-macam ya. Baik, ini untuk bab pertama. Bisa difahami ikhwan akhwat ininya kesimpulannya. Nah, bab yang kedua ini membahas tentang masing-masing, baik si fa'ala ini ataupun si fa'ula ini ataupun si fa'ula fa'ila ataupun fa'ula ini, dia itu bisa berubah-ubah dikaitkan dengan domir, kaitkan dengan kata ganti. Itu di bab kedua itu seperti itu yang mau dibahas oleh penulis. Nah, sekarang kita coba ya me- mentasrif atau memindah-mindahkan fiil ini kepada dihubungkan dengan domir. Kita bisa lihat di sini. Saya mau perbanyak dulu ininya. Nah, nah, ini wazannya atau polanya tidak lepas dari tiga ini ya. Fa'ala, fa'ila, fa'ula. Terus kita ambil, kita bikin domir munfasil dulu. Bikin kata ganti yang berdiri sendiri. Huwa, huma, hum, iya, Iya. huma, Uma, hmm, Una, Sudah mau setengah tujuh. eh, Radituma, itu, Una, Ananahum, Nah, ada tiga fa'ala atau fa'ila atau fa'ula, kita ambil tiga-tiganya. Bentuknya akan sama. Kita ambil dari fa'ala, contohnya nasoro. Nah, kita ambil nasoro. Nasoro itu menolong, telah menolong. Nah, ketika kita menyebut nasoro, itu otomatis pada kata nasoro ini terkandung fa'il atau pelaku. Pelakunya itu merupakan domir yang tersimpan, kata ganti yang tersimpan, namanya domir mustatir. Jadi pelakunya adalah domir, kata ganti mustatir yang tersimpan. Boleh bilang mustatar, boleh bilang mustatir ya. Domir yang tersimpan, domir yang tidak terlihat, mustatir itu. Bentuk domirnya, kata gantinya nggak ada.
Jadi nasoro itu sudah mengandung makna dia. Sudah ada dianya. Jadi nasoro sudah mengandung makna dia. Dia laki-laki. Satu orang ya, huwa. Gitu. Jadi pada kata nasoro kita terjemahkan dia telah menolong. Terus kalau ditanya dianya dapat dari mana? Dianya itu adalah domir, kata ganti, mustatir, domir yang terkandung di dalam kata nasoro. Sudah otomatis seperti itu. Paham insyaallah ikhwan akhwat? Paham, Ya, insya Ya Allah. Allah, Ustaz. Allah. Nah gitu. Jadi sudah mengandung. Jadi kalau di tasrif itu dirubah-rubah, dihubungkan dengan domir. Nah, bentuk pertama itu sudah mengandung kata ganti dia. Sudah mengandung domir huwa. Nasoro dia telah menolong. Nah, ketika kita akan mengatakan dia berdua telah menolong, kita katakan nasoro. Nah, kalau ini domirnya kelihatan, yaitu alif. Alif ini adalah domir atau kata ganti yang setara maknanya dengan huma. Gitu. Jadi kita kalau mau bilang dia berdua telah menolong, jangan nasoro huma bukan, tapi nasoro gitu. Nah, alif itulah domirnya, pelakunya. Jadi dalam bahasa Arab untuk kita mengatakan dia berdua dalam bahasa Indonesia cukup panjang ya. Dia, dia, dia itu sudah tiga, belum berdua, sudah panjang berderet. Dalam bahasa Arab cukup alif saja. Nasoro dia berdua telah menolong gitu. Kita sedang mentasrif ini ya. Mereka telah menolong, kita tambahkan waw nasoru. Nah, waw ini yang disebut mereka. Waw ini namanya domir muttasil yang setara nilainya dengan hum. Takdirnya atau nilai domirnya sama dengan hum. Gitu. Waw itu. Mereka banyak gitu. Mereka telah menolong. Nah, kalau perempuan, nasorot. Dia perempuan telah menolong. Ini sama ya dengan nasoro yang ini. Domirnya tidak terlihat. Domirnya tersimpan. Sama. Di sini nasoro fiil madinya. Sedangkan taknya itu bukan kata ganti, bukan domir ya. Tak ini adalah tanda perempuan alamatut ta'nis atau ta'ut ta'nisis sakinah ya, tak untuk perempuan yang sukun, tak sukun untuk perempuan. Jadi tak ini bukan kata ganti. Pelakunya mana? Siapa yang menolongnya? Yang menolong adalah dia perempuan. Mana kata dia perempuannya tersimpan, terkandung sama seperti yang huwa. Kalau ditanya nasorat, dia perempuan telah menolong, dianya dapat dari mana? Dianya terkandung di situ namanya domir mustatir, domir yang tersimpan. Mustatir. Domir yang tersimpan yaitu domir hiya, dia perempuan. Gitu. Jadi dalam fi'il madi mau pola apapun fi'il madinya ya untuk dua deret ini fi'il yang huwa dan yang hiya ini fa'ilnya domir yang tidak terlihat. Domir mustatir yaitu domir hiya, dia perempuan. Baik, dua ini nggak kelihatan ya. Lalu untuk huma dia perempuan berdua, ya kita tambahkan alif. Nasorota dia perempuan berdua telah menolong, dia perempuannya itu alif. Jadi bedanya kalau dia laki-laki alifnya tidak ada taknya nasoro. Alif ini dia berdua untuk laki-laki. Kalau nasorota alif ini dia berdua untuk perempuan.
Karena ada tak ini adalah tanda perempuan, alamatut ta'nis. Seperti itu. Hunna mereka perempuan nasorna. Sorna. Nah, nak ini adalah domir. Nah, ini kata ganti yang berperan sebagai pelaku. Mereka perempuan telah menolong. Nah, anta dan seterusnya mudah. Anta nasorta. Kau telah menolong. Di situ ada tak di situ. Ya. Antuma nasortuma. Kamu berdua telah menolong. Tumaknya domirnya. Domir muttasil. Antum nasortum. Ada tumnya. Domir muttasil. Anti ada nasorti ya ti-nya dhamir muttasil. Antuma nasortuma afwan. Pelakunya adalah tuma itu engkau berdua. Laki-laki perempuan sama bentuknya. Kalian perempuan nasortuna. Nasortuna pelakunya adalah tunna. Kalian perempuan. Saya nasortu, saya telah menolong. Pelakunya adalah tu. Tu ini setara dengan anak saya. Kami telah menolong nasor. Nah ini kami telah. Nah, yang dikasih tanda merah ini adalah isim. Ya, isim domir. Kalau nasoronya itu adalah fiil, kata kerja. Isim domir ini berperan sebagai pelaku atau fa'il. Nah, ada yang mutasil seperti ini. Mutasil ini disimpan di belakang si domirnya seperti ini. Ada yang mustatir. Mustatir itu nggak kelihatan wujudnya. Yang mustatir hanya ada di dua tempat. Untuk huwa dan hiya, damirnya mustatir. Ya, damir yang tidak terlihat. Ya. Baik, sampai di sini ada pertanyaan. Bisa difahami? Baik. Ustadz, Afwan Ustadz ingin bertanya. Gimana? Berarti ini apa namanya Ustadz yang huwa, huma, yang domir dia itu berarti orang yang dibicarakan Ustadz ya? Ya, betul. Dia itu orang yang tidak hadir di hadapan dalam pembicaraan, dalam obrolan. Orangnya tidak sedang hadir, ada di tempat yang berbeda. Gitu. Sedang dibicarakan. Gitu. Orang ketiga. Nah, gitu. Betul. Ada lagi pertanyaan? Nah, seperti itu. Ini bentuk fa'ala, contohnya nasoro. Bentuk fa'ila pun tidak akan jauh berbeda. Bentuk fa'ula pun tidak akan jauh berbeda. Bentuknya sama persis seperti itu. Ya. Berarti dua domir ini, domirnya nggak kelihatan. Nah, catatan khusus dua domir ini ya, bisa tidak terlihat, domirnya mustatir. Jadi pelakunya itu adalah domir yang tidak terlihat. Misalnya saya mengatakan jalasa. Jim, lam, sin, jalasa. Jim, lam, sin itu huruf-huruf kepunyaan fiil. Nah, tapi dengan kata saya mengatakan jalasa, saya sudah memberi makna dia. Jalasa, dia telah duduk. Nah, dia laki-laki. Seperti halnya saya mengatakan jalasat, dia perempuan telah duduk. Itu sudah otomatis seperti itu. Nah, tapi keistimewaan eh, untuk fiil model ini, si pelakunya bisa berupa domir yang tersimpan, domir mustatir. Seperti ini, nasoro, dia telah menolong. Bisa juga ditampakkan si pelakunya. Misalnya, nasoro telah menolong siapa? Zaidun si Zaid. Nah, pelakunya adalah Zaid. Sudah tidak pakai domir mustatir lagi, udah nggak pakai. Gitu. Jalasat
Nasorot telah menolong. Siapa? Hindun, si Hindun. Nah, ini pelakunya atau fa'ilnya adalah Hindun. Sudah tidak pakai domir mustatir, tidak pakai domir yang terkandung di sini, sudah dizahirkan, ditampakkan jadi Hindun. Nasorot Hindun, Hindun telah menolong. Bisa difahami insyaallah ya kawan. Begitu juga yang alima. Tadi Nasoro untuk contoh fa'ala. Sekarang alima untuk contoh fa'ila. Bentuknya sama. Alima dia telah mengetahui. Nah, sudah mengandung dia. Kalau huma dia berdua menjadi alima. Dia berdua telah mengetahui. Kalau hum mereka telah mengetahui apa? Alimu. Mereka telah mengetahui. Ada waw di situ. Mereka perempuan telah mengetahui alimat. Nggak kelihatan domirnya. Wujud domirnya nggak kelihatan. Kalau tak ini tanda perempuan. Alamatu taknis bukan domir. Dia perempuan berdua yang telah mengetahui alimata. Ada alif di sini. Dia berdua. Mereka perempuan alimna. Mereka perempuan mengetahui. Kamu laki-laki menolong, ayah mengetahui alim tak. Alim tuma, kamu berdua mengetahui. Kalian mengetahui alim tum. Kamu perempuan mengetahui alim ti. Kamu perempuan berdua mengetahui alim tuma. Ada tuma di situ. Kalian mengetahui alim tunna. Saya mengetahui alim tu. Ada tu di situ. Kami mengetahui alimna. Ada nak di situ. Baik, itu sampelnya ya. Sisanya kita tinggal mengikutkan. Jadi catatannya dua domir ini, domir yang tidak terlihat, domir mustatir itu bisa berubah menjadi zahir, bisa ditampakkan menjadi zahir. Contoh, kalau begini, alima kita menemukan begini saja, berarti artinya dia telah mengetahui. Tapi kalau begini, alima Zaidun, sudah tidak pakai dia lagi, sudah ada fa'il atau pelaku yang zahir, yang tampak seperti ini. Alima Zaidun, Zaid telah mengetahui. Kalau begini saja, misalnya alimat, nah, di sini mengandung dia perempuan. Alimat, kita di depannya tidak ada kata yang menunjukkan pelaku atau fa'il, maka kita terjemahkan alimat dia di sini mengandung domir hiya. Dia perempuan telah menolong. Tapi bisa juga ditampakkan menjadi alimat telah mengetahui afwan alimat Hindun. Hindun telah mengetahui. Kalau begini sudah tidak pakai domir mustatir. Jadi domir hiyanya tidak ada lagi. Sudah berubah jadi Hindun. Baik itu pelakunya Hindun saja satu orang ataupun banyak kan misalnya, ataupun di sini banyak kan tetap pakai alimah. Alimah misalnya at-talibuna murid-murid, talibuna murid-murid mengetahui. Nah, tetap katanya menggunakan alimah. Gitu. Jadi mau satu orang, mau dua orang, laki-laki mau banyak tetap di sini tempatnya. Seperti itu. Paham insya Allah? Ada pertanyaan? Sekarang kita coba memurojaah kembali yang ada di kitab.
Ustadz Afwan, Ustadz Iya, ingin iya gimana? kalau untuk domir kayak jendela, benda itu pakai tanda perempuan juga Ustadz ya. Mm-mm. Misalnya tergantung kalau untuk benda-benda juga kan ada yang secara hukum tata bahasa ya. Secara hukum tata bahasa ada yang diikutkan kepada laki-laki muzakkar, ada yang diikutkan kepada perempuan muannas gitu. Berarti kalau yang diikutkan ke laki-laki ambil di sini, ambilnya di huwa. Misalnya alimatnya kita ganti supaya maknanya pas. Kita ganti dengan kata sakata, jatuh. Dia telah jatuh. Ada di sini mengandung kata dia, dhamir mustatir hu. Kalau dia perempuan, sakatat. Nah, dia jatuh. Nah, bisa dizahirkan? Bisa. Bisa ditampakkan tidak pakai domir yang tersimpan. Pelakunya ditampakkan. Eh, failnya lebih tepatnya ya, nggak mesti pelaku. Misalnya sakata jatuh. Apa yang jatuh? Kolamun pulpen. Nah, ini failnya adalah kolamun. Subjeknya adalah kalamun. Pulpen itu jatuh. Gitu. Tapi kalau sakotat jatuh, apa yang jatuh? Misalnya seburotun, papan tulis. Ada tak marbutahnya masuk ke kategori mu'annas. Maka sakatat seburotun. Gitu. Walaupun banyak, misalnya sakatat seburotun, papan tulis, tetap di sini bentuknya. Bisa difahami insyaallah? Ustaz, Ya, ya. kalau domir itu loh, antuna itu loh Ustaz, Mm-mm. itu dua-duanya domir apa ada tanda itu tanda mu'anas kan karena kan tanda mu'anas bisa ta bisa na ya Ustaz. Hmm. Kita ambil yang mudah ya. Nanti di level selanjutnya dipecah satu-satu. Jadi antuna ini semuanya domir. Tidak ada tanda perempuannya. Gitu. Seperti itu. Jadi itu emang itu ya domir pengganti perempuan banyak ya. Ya, domir perempuan banyak. Muttasil. Domir muttasil ya untuk perempuan banyak. Domir muttasil itu domir yang disimpan di belakang ya. Setelah fiil namanya domir muttasil. Kalau domir yang di awal ini namanya munfasil. Baik. Ada lagi pertanyaan? Jadi tanda perempuan tak sukun inilah tanda perempuan. Ini bukan domir, ini huruf. Ini kategorinya. Kalau domir kan isim ya. Kalimah ada tiga kan isim, fi'il, huruf. Nah domir itu isim. Kalau ini huruf tak ini bukan isim. Alamatu taknis tanda perempuan. Nah gitu. Ada lagi tambahan? Saya sedikit, Ustaz. Ya, gimana? Ini kan tak menandakan perempuan. Mhm. Iya. Jadi kalau saya, kebetulan nama saya kan Muhammad Arafat ya. Kalau kita Mhm. lihat bahasa Arabnya Betul. itu masuknya di mana nanti? Saya masuk di Alimah Muhammad Arafat atau Alimat? Ah, Masya Allah ya. Nah, nanti kalau nama nanti lihat kepada hakikatnya, kepada wujud real orang yang dinamai. Kalau orang yang dinamainya laki-laki, berarti dia mudzakkar walaupun nama itu ada tak marbutohnya ya. Itu kalau orang yang dinamainya adalah sosoknya perempuan, dia itu muannas walaupun tidak ada tak marbutohnya. Nah, Maaf Ustaz, sama dengan saya, mm-mm. Komar. Sama dengan Bu Komar. Nah, biasanya Komar kan laki-laki. Ini Bu Komar perempuan. Nah, gitu. Jadi kalau biasanya Arafah kan ada perempuan. Ini Pak Arafah laki-laki gitu. Itu dilihat kepada sosoknya kalau nama itu. Maka misalnya Alima mengetahui siapa Arafah. Umpama gitu. Arafah. Pak Arafah mengetahui. Gunakan Alima. Jangan Alimat gitu. Berbeda dengan alimat mengetahui siapa Ibu Komar, Komar, Komarun, Ibu Komar. Nah, gitu. Jadi menggunakannya tergantung kepada sosoknya.
Misalnya kalau di Arab, kalau di sini ilham laki-laki perempuan. Laki-laki. Laki-laki, kalau di sana Iya. perempuan. Kita misalnya seandainya perempuan kita bilang alimat, mengetahui. Siapa yang mengetahui? Ilham. Di sana Oh, perempuan. oke. Seperti juga Juhain eh, 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 Allahumma shalli ala Muhammad. Nabi Muhammad itu didampingi sama pembantunya Siti Khadijah, namanya siapa? Lupa saya. Said bin Maisaroh. Haritsah. Maisaroh. Maisarah. Oh, Maisarah. Maisarah. Nah, Maisarah laki-laki. 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 Alima Maisarah. Maisarah mengetahui. Nah, gitu. Hindun kan nama perempuan sama laki-laki juga kalau di Arab. Hindun bisa perempuan, bisa laki-laki. Jadi kembali lagi ya, kalau untuk nama lihat kepada sosoknya. Seperti itu. Baik, ada lagi pertanyaan? Nah, Afwan, Ustaz tadi Ilham kenapa dia perempuan? Lupa saya. Ustaz. ini kalau di Arab Ilham itu nama perempuan. Nah, kalau kita ketemu misalnya ada perempuan namanya Ilham, ya berarti alimat, pakai tanda perempuan. Tapi Ustaz, di Indonesia Ilham laki-laki, oke? Alima berarti tidak pakai tak marbutoh. Tak tanda perempuan, alima Ilham. Berarti orang Arab tahu, oh di Indonesia Ilham laki-laki ya, katanya soalnya tidak pakai tak, katanya gitu. Nah, gitu. Ya, Ustaz. Ada juga teman saya dulu namanya Husni, padahal perempuan. Husni belum perempuan. Husni. Di sini santri saya Husni laki-laki. Nah, jadi Ah, ini kadang laki-laki, kadang perempuan, nama-nama tertentu. Nah, itu nanti kata kerjanya disesuaikan. ya, Tadi pahami insya Allah. Ada lagi tambahan. Insya Allah. Nah, seperti itu. Nah, eh, catatan pentingnya tadi ya. Jadi untuk dua domir ini, huwa dan hiya ini, domirnya tersimpan. Yaitu dia laki-laki dan dia perempuan. Domir yang nggak kelihatan wujudnya. Keistimewaannya dua jenis domir ini dia bisa tidak dipakai domirnya diganti dengan subjek yang zahir, dizahirkan. Alimal muslimun. Nah ini berarti tidak pakai huwa lagi. Kaum muslimin mengetahui. Alimat muslimatun. Kaum muslimat mengetahui. Sudah. Jadi dizahirkan. Itu namanya subjek atau fa'il yang zahir ya. Bukan domir. Nah seperti itu. Sekarang kita kembali ke buku ya. Kita lihat teks yang dijadikan sampel oleh muallif, oleh penulis. Yaitu teks walaupun sudah dibahas minggu kemarin, tapi kita ingin coba mengulang lagi ya. Minggu kemarin tidak ada rekamannya. Al-isti'dad, persiapan lirrihlah, untuk rihlah. Rihlah itu perjalanannya. Ahabba, ingin atau suka. Siapa? Nah ini fi'il madhi juga. Nah, subjeknya atau fa'ilnya adalah abu. Ayah suka atau ayah ingin. An ya'khudha, untuk membawa usrotahu, keluarganya, fi rihlatin, dalam sebuah perjalanan, ila kharijil madinati, keluar kota. Ista'adda, maka bersiap-siap. Siapa? Al-jami'u, semuanya. Ista'adda fi'il madhi. Nah, subjeknya, fa'ilnya al-jami'u. Ista'adda al-jami', semuanya bersiap-siap. Safari, untuk melakukan safar. Ingat ya, dalam bahasa Arab dibalik. Jadi ini barangkali ada yang baru belajar. Jadi dalam bahasa Arab itu kata kerja itu dibalik. Zaid duduk, duduk Zaid. Jalasa duduk, Zaidun Zaid. Duduk Zaid. Zaid misalnya minum, dalam bahasa Arab minum Zaid. Gitu. Itu seperti itu. Baik, wa qabla antasiro, dan sebelum antasiro melaju, apa yang melajunya? As-sayyaratu, mobil. Sebelum mobil itu melaju, bil usrah, bersama keluarga atau dengan membawa keluarga itu. Usrah itu keluarga. Qala, berkata siapa? Al-abu, ayah. Ayah berkata.
Nah, ayah ini subjeknya atau fa'ilnya dari qala. Ya Khalid, hai Khalid. Aina di mana wada'ta engkau meletakkan as-sabuna sabun. Sabun. Entah kita yang menyerap dari orang Arab atau orang Arab menyerap dari kita. Kayaknya kita nyerap dari sana. Sabun. Eh, nah, wada'ta fa'ilnya atau subjeknya adalah ta. Di mana engkau meletakkan wada'ta sabun. Ya. Kata Khalid, wada'tu saya meletakkan fa'ilnya atau subjeknya adalah domir tu. Namanya domir muttasil. Domir yang di belakang. Wada'tu. Saya telah meletakkan as-sabuna sabun fi hadzal sunduk di kotak ini. Hadzal sunduki kotak ini. Terus kata ayah, wa aina dan kemana zahaba perginya Ahmadu si Ahmad. Nah, ini subjek atau fa'ilnya zahir kelihatan. Zahaba Ahmad, Ahmad pergi ini di depan. Wa Abdullah wa Muhammad dan Abdullah dan Muhammad. Di sini ada 3 orang yang ditanyakan oleh ayah, tapi fi'ilnya satu bentuk. Kata kerjanya zahaba. Kemana perginya Ahmad dan Abdullah dan Muhammad? Gitu. Kata Khalid, zahabu mereka telah pergi ada waw. Waw ini domir muttasil ya yang artinya mereka. Hum. Zahabu mereka telah pergi ila suq ke pasar lisyra'i untuk membeli al-khubzi roti. Ya Aminah, hei Aminah. Hal akhadti, apakah engkau telah membawa siaban pakaian ukhra yang lain lil banat untuk anak-anak perempuan. Hal akhadti siaban ukhra lil banat, engkau telah membawa pakaian yang lain untuk perempuan. Nah, akhadti ada ti di sini. Subjeknya atau pelakunya. Akhadti domir muttasil. Ya. Nah, siap jenis isim apa ini, akhwan-akhwat? Jamak taksir. Jamak Jamak taksir. taksir. Nah, dan jamaknya itu bukan orang ya, pakaian kan. Nah, maka jamak jamak taksir yang bukan orang itu dia muannas. Kita kasih sifat itu ukhra, pakaian yang lain. Tapi kalau isim mufrad sauban mudzakkar, pakaian yang lain, akhor. Nah, mudzakarnya yang lain itu akhor. Nah, gitu. Sauban akhar. Kalau siaban ukhra gitu. Jadi muannasnya itu dengan dikasih alif taknis gitu. Seperti misalnya eh seperti misalnya al-hajar batu. Ini juga sama modelnya. Batu hitam al-hajaru apa? Aswad. Al-aswad. Ini sifatnya hitam menggunakan kata aswad. Aswad itu sifat mudzakkar untuk hajar. Hajar itu kan mudzakkar ya, tidak ada tak marbutohnya. Batu hitam. Tapi kalau biji ada tak marbutohnya. Al-habbatu biji. Kalau biji hitam, Sauda. Atau ah, sauda. 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 Karena ini pakai hamzah ya. Biji hitam. Itu. Sauda aswad, sauda. Gitu. Jadi ada sifat untuk laki-laki dan perempuan. Ini juga akhar untuk mudzakkar, kalau untuk muannasnya ukhra gitu. Jadi seperti itu. Nah, misalnya kita bilang lelaki yang paling besar rajulun, lelaki paling besar akbar. Lelaki yang paling besar.
Kalau perempuan yang paling besar, imro'atun, apa? Paling besar. Kubro. Kubro. Betul. Kubro. Siap, bro. Itu jadi beberapa sifat itu mudzakkar muannasnya itu sangat diperhatikan ya, diserasikan antara sifat dan disifati. Bisa difahami insyaallah, ini sedikit catatan ya di teks ini. Jadi kenapa pakai ukhra tidak akhar? Tidak akhar. Karena thiyaban itu muannas, thiyaban ukhra. Ya. Seperti di dalam Al-Qur'an apa? Apa? Faman kana maridun au ala safarin fa'iddatun min ayyamin Yamin ukhar. ukhar. Kalau itu jamak, dibikin jamak ya. Kalau seandainya dalam bahasa Arab bukan Quran, kita boleh mengatakan ayamin ukhra, ayamin ukhar boleh. Ini juga sama, siaban sama-sama jamak, ukhar atau ukhra boleh. Nah, seperti itu ya. Ya Aminah, hai Aminah, hal akhadti, apakah engkau telah membawa siaban ukhra, pakaian yang lain, lil banat, untuk anak-anak perempuan? Kata Aminah, na'am ya abi. Betul wahai ayahku. Abi, boleh ini kita nyimpang lagi nih. Ini sayang ada informasi-informasi penting. Abi bisa bisa dibuang ya-nya menjadi abi. Boleh. Bisa juga diganti menjadi tak ya abati. Ya-nya diganti jadi tak ya abati. Bisa juga dikasih abah. Ya-nya diganti jadi abah. Jadi abah itu bahasa Arab ya. Bukan paranormal itu. Kadang-kadang bayangan abah. Abah itu ayahku. Siaknya itu diganti sama abah. Seperti itu. Dan banyak lagi, ini ada 9 bentuk ya. Aba, abu boleh. Abi boleh. Jadi ada banyak bentuk, itu artinya sama. Naam ya, Ustaz. ya. Tapi makna yang akunya ada tetap meskipun abah, maksudnya bapakku. Itu kan hak itu pengganti ya. Oh, hanya Abah, abah gitu. Mungkin kita kalau punya anak misalnya pengen anaknya manggil abah ya nggak apa-apa. Abah, abah gitu. Itu di pesantren putra saya, Tapi putri saya kalau itu. misalkan abahnya si Anu berarti kurang tepat juga ya, karena abahnya sendiri sudah punyaku gitu kan. Abah itu sudah ada sayahnya di situ. Sayahnya betul Hmm. saya. Tapi ya kalau dianggap sebagai bahasa serapan bisa-bisa aja itu abahnya Fulan gitu. Seperti itu. Baik, itu barangkali ya. Maaf Ustadz, bagaimana penjelasannya itu sehingga sama itu abi dengan abah? Karena Hmm. kami dalam rumah panggilnya abah kepada ayah. Abah, Hmm. bukan abi. Ha, Bukan abi. jadi hak itu pengganti ya. Saya kan abi ayahku, aku itu kan ya diganti dengan hak. Nah, abah ayahku artinya sama gitu. Abah gitu. Jadi boleh abi, boleh pendek abi, boleh abah. Jadi ada ketentuan khusus ya Ustadz? Enggak ada. Kita boleh milih Oh iya, gitu. Seperti ya itu. syukur Ustadz. Afwan. Di Berarti itu Ustaz, bukan berarti bapaknya ya, Tat? bapak Abah saya, dulu. abah. Oh, Iya jadi itu bisa. sudah jadi bahasa serapan. Sudah jadi bahasa serapan di bahasa kita. Abah itu adalah seorang ayah gitu. Jadi dia lebih bersifat umum. Namanya bahasa serapan itu kan bergeser. Kadang-kadang bergeser maknanya. Itu tidak Berarti masalah. beda dengan abahu, Tat. Abahnya, bapaknya gitu. Abah. Ya, kalau sudah jadi bahasa serapan kita mau bilang abahnya, abahmu, abah kalian, gak apa-apa. Kecuali kalau kita ngomong bahasa Arab, abah itu artinya ayah saya. Gitu.
Ustadz nanya, Ustadz, Ya, yang boleh. tadi yang Zahaba, Ahmad, Mhm. Abdullah sama Muhammad tadi itu kan laki-laki semua. Kalau misalnya di antara itu ada yang perempuannya pakai Zahaba juga atau gimana, Ustadz? Betul, tetap pakai dhahaba. Jadi kalau ada laki-laki di situ yang dominan, kalau ada laki-lakinya gunakan dhahaba. Oh. Itu kalau pakai dhahabat itu tidak boleh ada laki-laki, khusus perempuan. Ya, afwan. Misalnya saya tulis dhahabat pergi, ada tanda perempuannya Hindun, wa Fatimah, wa Ruqayyah, wa Su'ad. Tapi kalau dhahaba boleh di sini ada Fatimahnya gitu. Dhahaba Ahmad wa Fatimah wa Abdullah wa Hindun nggak apa-apa. Tapi kalau dhahabat itu khusus perempuan. Gitu. Oh. Jadi kalau misalnya ibu-ibu banyak itu bawa anak satu laki-laki tetap Zahaba gitu ya, Ustadz. Kalau misalnya dominan seperti itu sebetulnya bisa juga kita mengatakan dhahabna gitu. Oh. Itu seperti itu. Boleh juga zahaba dengan mempertimbangkan ada laki-lakinya. Nah, tapi karena laki-lakinya bayi gitu, seolah-olah seperti tidak dipertimbangkan karena masih kecil, itu kita menggunakan zahabna. Zahabat, zahabat. Nah, misalnya zahabat pergi siapa ummahat, para ibu ummahatun, wasobi dan seorang balita bisa juga gitu. Seperti itu. Ya, makasih Ustadz. Ya, sama-sama. Baik, kita lanjutkan dialog ini. Kita lanjutkan ke yang berikutnya. Lalu mengatakan wa aina wada'tunna, dan di mana kalian meletakkan, ini kalian perempuan, wada'tunna. Jadi subjeknya atau pelakunya adalah tunna, domir tunna. Kalian perempuan meletakkan tu'amar rihlah, makanan untuk perjalanan. Tu'amar rihlah. Wada'na, kata ibu, kami meletakkan. Nah, ini kami, laki-laki perempuan sama, ini subjeknya atau failnya. Kami telah meletakkan at-ta'ama makanan fi sunduk, di dalam box atau kotak. Ya, ada wadah makanan box. Walakin akan tetapi, kata ibu itu, aina banati, mana anak-anak perempuanku, as-sagirat, yang kecil-kecil. Gitu. Kata ayah, qa'adna, mereka, nah ini mereka perempuan. Qa'adna, mereka duduk fus sayyarah, di dalam mobil. Terus kata ibu, Su'ad, hal apakah rakibat, dia naik. Mana berarti subjeknya rakibat, failnya rakibat? Mustatir. Domir mustatir, domir yang enggak kelihatan, yaitu domir hiya, dia perempuan. Wahal rakibat, apakah dia naik ma'ahunna, bersama mereka perempuan, anak-anak perempuan itu tadi. Nah, kata ayah, Su'ad dan Nailah kharajata, dia berdua keluar. Mana subjek failnya? Subjeknya failnya Alif. alif itu. Kalau tak itu tanda perempuan. Su'ad dan Nailah kharajata, dia berdua. Jadi alif itu artinya dia berdua. Dia berdua perempuan, ya ada taknya. Keluar al-an sekarang, min dari bawabah, gerbang. Bawabatil manzil, gerbang rumah. Nahwa, menuju as-sayyarah, menuju mobil. Gitu. Mengarah ke mobil, nahwa. Ya. Alhamdulillah, kata ibunya. Ahmad dan Abdullah, wasola, ada alif. Alif ini huma, dia berdua. Wasola, dia berdua telah sampai. Wa khalfahuma, dan di belakang dia berdua, di belakang si Ahmad dan Abdullah, ada Muhammad. Seperti itu. Lalu kata ayah, wasoltuma, kalian berdua. Wasoltuma, ini subjeknya atau failnya. Domir muttasil,
wasaltuma. Wasaltuma, kalian berdua telah sampai fil waqtil munasib, di waktu yang tepat, yang sesuai, yang tepat. Wa ba'da, dan setelah an rakiba, naik, siapa yang naik? Al jami'u, semuanya. Nah, di sini failnya sudah tidak pakai domir mustatir tapi zahir. Subjeknya sudah zahir, sudah dalam bentuk kata yang wujud ya di depan, yaitu al jami'u, semua. Rokibal jami', semuanya naik. Sayyara, di dalam mobil. Ya, kata Khalid, hal taraktum, apakah kalian tertinggal? Ada tum, kalian, failnya antum. Hal taraktum, apakah kalian tertinggal syai'an, sesuatu, fil manzil, di rumah? Kata ibu, la, tidak. Ma tarakna, kami tidak tertinggal. Nah, kami tidak tertinggal syai'an, sesuatu pun. Ma tarakna syai'an. Kami tidak tertinggal sesuatu pun. Ya. Terus kata Aminah, tarakna, kita tertinggal syai'an wahidan, sesuatu hak, satu perkara. Ya. Mahwa, wa mahwa, apa itu? Kata Aminah, sundukut ta'am, kotak makanan ya ummi. Yudhakuna jami'an, semuanya tertawa. Nah, seperti itu. Baik, ada yang ingin ditanyakan tentang teks ini? Mungkin ada yang terlewat. Iya, Tat. Tanya terkait itu, Gimana? Tat. Ya, khudu itu sama hamala itu apa sama, Tat? Artinya, Tat. Tadi kan diartikan membawa. Amala membawa, akhoda membawa. Kurang lebih sama ya. Amala membawa, akhoda membawa. Sama. Nah, Biasanya karena akhota diartikan khud, ambil itu ya. mem- jadi apa namanya? Kalau dalam fil amr, khud, ambillah. Jadi membawa, atau bisa juga diterjemahkan mengambil, sama. Misalnya akhadtul kitab, saya membawa kitab, atau saya mengambil kitab, bisa Iya. gitu. Nah, Kalau hamala membawa, itu dia terkesan sesuatu yang beban ya. Misalnya hamala, misalnya hamala, misalnya mas'uliyah, dia menanggung tanggung jawab gitu. Hamala itu dia lebih, hamala itu membawa sesuatu yang terkesan berat gitu, berat. Nah, ada lagi tambahan? Nah itu. iya, jazakallahu. Ya, baik. Ini domir-domirnya tadi sudah kita bahas ya. Ya, istilah-istilahnya kita biarkan. Kadang-kadang istilah-istilah eh, malah bikin ribet ya, bikin pusing. Biarkan istilah-istilah. Yang penting kita bisa tasrifnya. Kalau istilah-istilah nanti kalau sudah mahir baru belajar istilah-istilah. Baik. Nah, kita ulang lagi latihannya di sini. Kita mulai latihan, kita sama-sama. Awalnya begini. Hal apakah akala, dia di sini terkandung domir huwa. Dia telah makan al-fawakih, buah-buahan, sambil kita terjemahkan kalau ikhwan akhwat sudah ada bukunya sambil nambah kosakata ya, di sini kaya sekali dengan kosakata dengan mufradat. Tapi kalau ikhwan akhwat belum ada bukunya, diharapkan harus punya ya. Boleh di print, boleh membeli di Shopee. Karena di antara sesuatu yang memudahkan dalam proses belajar itu adalah catatan. Itu catatan penting untuk mengikat ilmu. Kalau hanya melihat saja nanti lupa lagi. Kalau catatan pas kita buka halaman, oh iya ini artinya ini, artinya ini. Gitu. Baik. Tadinya akala, dia makan al-fawakih, buah-buahan. Kita ganti si subjek atau pelakunya atau failnya menjadi kamu laki-laki. Hal akal tal fawakih. Apakah kamu sudah makan buah? Nah, gitu. Sekarang kita coba. Nah, di antara bagian dari kemahiran bahasa Arab itu adalah takallum, bicara. Jadi kita biasakan mengungkapkan ungkapan-ungkapan bahasa Arab. Nah, kita rubah gitu ya sama-sama. Saya membacakan
aslinya ikhwan akhwat membacakan kata yang sudah dirubahnya. Hal sa'alal imam. Jadi apa? Al sa'altal imama. Betul. Hal sa'altal imam. Tuh. Hal apakah sa'alta? Engkau telah bertanya. Al-imam kepada imam. Sahih. Hal zara'al qamha? Hal Hal zara'tal zara'tal qamha? Hal zara'ta? Apakah engkau telah menanam? Zara'a itu menanam. Al-qamha gandum. Cari. Hal rakibal hafilah. Jadi hal Al-Rokibtal Kental. Hafilah. rokiba itu naik bis Naik. ya, al-hafilah bis. Nah, tapi naiknya bukan naik tangga, bukan naik ke pohon. Kalau naik tangga namanya su'ida. Kalau naik pohon manjat tasallaqo. Beda lagi. Tasallaqo. Manjat. Su'ida naik tangga. Kalau naik mobil rokiba. Naik kendaraan. Tidak hanya mobil ya, kendaraan secara umum. Hal rakibta, apakah engkau telah naik al-hafilata bis? Gitu. Nah, sahih. Hal kharaja minal manzil? Menjadi Minal manzil. hal Hal kharajta? kharajta Minal manzil. minal manzil. Hal kharajta, apakah engkau telah keluar minal manzil dari rumah? Betul. Hal raja'a minal matar? Menjadi apa? Hal raja'ta minal matar? Sahih. Hal raja'ta, apakah engkau telah pulang minal matar dari bandara? Matar ya bandara. Kalau matar hujan. Nggak dikasih alif. Al matar hujan. Kalau al matar bandara. Kadang-kadang orang Arab gatal juga gitu pengen pengen mengkritik kebiasaan kita gitu. Kalau kita kan nyebut salam assalamualaikum gitu-gitu. Kumnya dipanjangin. Jangan gitu kata Syekh. Assalamualaikum gitu-gitu. Itu udah apalagi kita gitu yang dari Jawa Barat suka di ya enak gitu dibaca. Iya. Assalamualaikum gitu. Apalagi kalau lama dibuka Pak Ustadz. Nah itu lama dibuka. Assalamualaikum gitu. Pintu tuh. Nah, itu betul betul. akhirnya dipanjangkan. Akhirnya panjangkan. Ya, kalau menurut ilmu bahasa Arab ya ilmu tajwid terutama ya kurang tepat katanya gitu. Nah, seperti itu. Walaupun mereka paham maksudnya ke situ. Baik. Ustaz kalau baca rokibta tadi tidak perlu dikol-kolahkan ya nggak perlu ya. Rokibta enggak. Dalam bahasa Arab itu tidak seketat Al-Qur'an ya. Oh, tidak perlu. Itu seperti saya sering mengulang kata ja'a, datang. Kalau dalam Quran harus 4 harkat karena depannya ada hamzah. Ada di Quran misalnya wajah rabbuka wal malaku soffan soffa. Kalau ngomong biasa nggak usah. Zaid datang, kita bilang ja'a Zaid. Gak usah 4 harkat ja'a Zaid. Gitu. Pergi orangnya. Manzil nggak usah diikhfakan 2 harkat. Hal kharajta minal manzil. Nggak perlu. Manzil. Jadi bahasa Arab nggak seketat Al-Quran ya. Gitu. Tadi rokibta nggak perlu dikol-kolah pun nggak apa-apa. Seperti itu. Nah, kita lanjut mungkin satu latihan lagi insya Allah. Nanti kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Yang pertemuan kemarin rekamannya alhamdulillah malam hari ini ya direkamnya. Hal syariba, apakah dia minum asyai teh ya, syariba. Nah, kalau di sini ada domir pelakunya itu domir tersimpan, domir huwa. Hal syariba syai, apakah dia minum teh? Syai itu teh. Nah, sekarang kita ganti menjadi kamu perempuan. Hal syaribti itu, apakah kamu telah minum asyai teh?
Nah, gitu dirubah oleh ikhwan akhwat sambil membiasakan mengungkapkan. Ini saya bacakan ininya, yang aslinya. Hal dakhalal maktabah. Jadi Hal Hal dakhaltil dakhaltil Hal maktabah. dakhalti al-maktabah. sahih. Hal dakhaltil maktabah. Apakah kamu sudah masuk al-maktabah, perpustakaan? Maktabah boleh toko kitab juga sama artinya maktabah. Nah, hal fatahal bab. Jadi hal fatahtil Hal fatahtil bab. sahih. Hal fatahtil bab. Apakah kamu sudah membuka pintu? Fatahti, membuka, al-bab, pintu. Hal fahimal hadis? Hal fahimtil fahimtil hadis. Hal fahimti? Hal fahimtil hadis? Apakah kamu faham hadis? Hal kharaja minal ghurfah? hal Hal kharaj kharaj minal Jadi hal kharajtil kharajti minal ghurfati. Kharajti minal ghurfah. Sahih. Hal kharajti? Nggak ada til ya. Hal kharajti minal ghurfati? Minal ghurfah. Apakah kamu sudah keluar dari kamar atau ruangan? Hal masahha sya'ar? Jadi hal masahti Hal betul. Hal masahti? Apakah kamu sudah mengusap? Masah itu mengusap. Asy'ar rambut. Nah, beda harokat, beda arti. Kalau asy'ir, syair. Kalau asy'ar, rambut. Nah, gitu. Paham ya, insya Allah ya, dua latihan ini. Nah, insya Allah kita akan lanjutkan latihan berikutnya. Kita akan selesaikan pelan-pelan semua latihannya di buku ini. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah. Amin ya rabbal alamin. Ada pertanyaan sebelum ditutup? Ya, Ustaz, ya, gimana? berarti sebelum dia domir itu di apa namanya di syaribeti gitu Ustaz ya. Ah, Kan itu dikolkolahkan maksudnya. disukunkan. Disukunkan. Sukun, betul. Sukun. Kalau domirnya anti disukunkan. Jadi sukun itu kita lihat di contoh sampel ini. Sukun itu mulai dari mereka perempuan. Nasorna. Nasorna, nanti kesananya ke bawah. Nasorna, nasorta, nasortuma, nasortum, nasorti, nasortuma, nasortuna, nasortu, nasorna. Seperti juga itu. Syaribna, syaribta, syaribtuma, syaribtum, syaribti, syaribtuma, syaribtunna, syaribtu, syaribna. Gitu. Jadi disukunkan mulai dari hunna sampai bawah. Gitu. Seperti itu. Ada lagi pertanyaan? Ya Ustaz, mau tanya. Tadi penjelasannya membaca bahasa Arab tidak seketat membaca Al-Quran. Tapi kalau Ustadz, kalau misalnya kita berdoa, memimpin doa di majelis, bagaimana aturan membacanya? Apakah kita ikut aturan tajwid Al-Quran atau bahasa biasa? Makasih. Iya, sama-sama. Jadi eh kalau misalnya berdoa ya untuk mengambil kemudahan ya untuk istilahnya itu litakfif untuk meringankan kita tidak mengikuti kepada kaidah Quran pun tidak apa-apa. Misalnya eh, misalnya misalnya gitu. Allahumma anta robbi gitu. Anta robbana. Nah, kita baca anta saja, tidak perlu Allahumma anta rabbana, enggak gitu. Jadi cara bacanya seperti baca bahasa Arab biasa tidak apa-apa. Sekalipun kita mengutip dari Quran. Misalnya kita mengutip dari Quran Rabbana zalamna anfusana atau anfusana gitu. Rabbana zalamna. Ini kan di Quran ya. Kalau kita niat Ya. sebagai doa tidak apa-apa. Anfusana atau anfusana tidak perlu ditahan dua harkat gitu misalnya. Rabbana zalamna anfusana gitu. Wa Eh, illam taghfir lana. lana Nah gitu. Jadi tidak warhamna. masalah, tidak seketat Quran tidak masalah dari sisi Yes. tajwidnya seperti itu. Karena kita niatkan berdoa. Nah, tidak sedang baca Quran. Ada Ustaz, lagi, syukran Ustaz. afwan. Ada lagi tambahan
sebelum ditutup? Baik, kalau tidak ada lagi kita cukupkan. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam Atur nuhun, Pak Ustaz. warahmatullahi Afwan, wabarakatuh. afwan, sami-sami. Silahkan.